dari Purified Manado, di mana kita bakal tanya nih teman-teman. Di segmen ini kita mau cari tahu kira-kira se-struggle apa sih klub mobil ini selama di masa Pemko guys. Jadi gue sendiri sih gue tahu aja dari beberapa event-event yang mereka sudah ikuti, di mana banyak event-event yang mereka ikuti. Baik kita bicara itu modifikasi, baik kita bicara itu drag race, oh itu mereka sudah malang melintang di dunia event-event otomotif di Sulawesi Utara. Nah hari ini kita bakal coba tanya ke teman-teman pengurus nih, kira-kira seperti apa mereka di masa pandemi, apa yang mereka lakukan, dan sedikit sejarah dari klub yang mereka sudah bangun yang akhirnya bisa punya nama dan beberapa chapter di Sulawesi Utara. Stay tune di sini, kita akan bahas selengkapnya sebentar lagi. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Rocky Fernando Poli, Ronald, Jonathan Toarmampo, Ariana Soraya Mopago, Yunita Rawon, sebagai Ketua Umum Purified Auto Club. posisi sekretaris selaku bendahara umum, ya, sebagai divisi humas koordinator wilayah Manado, sebagai admin di semua media sosial Purified Sulut. Saya adalah salah satu anggota dari klub Purified Auto Club Sulut. Jaya selalu otomotif Sulut. Viva Purified Auto Club. Di mana berdirinya klub kami itu pada tanggal 28 Juli tahun 2008. Di mana klub kami ini terdiri berbagai chapter yang sudah tersebar di Sulut. Yang pertama ada chapter Tomon Tondano, yang kedua chapter Manado, yang ketiga itu chapter Bitung. Itu yang sudah memenuhi syarat. Jadi untuk wilayah-wilayah lain masih ada pun anggota-anggota yang tersebar. Yaitu anggota kami ada berjumlah sebanyak 77 orang yang aktif dalam klub kami. Jadi untuk kegiatan kami klub, kami selalu mengikuti event-event yang ada di Sulut. Yaitu seperti event drag race yang contohnya kami ikuti di Boltim itu pada tahun 2018. Kendaraan saya sendiri Avanza 13 yang ikut kelas standar, ikut bracket kelas 11,5 dengan naik podium ranking 1. Dan untuk event drag race di Tondano pada tahun 2019 juga kami mendapat podium kedua dengan mobil saya Xenia 13. Dan untuk event auto contest yang diadakan di Star Square dengan mendapat nominasi kategori Power of Girl dengan menggunakan kendaraan kami Honda Jazz G8. Dan juga sempat ikut juga di auto kontes Mantos pada tahun 2019. Untuk kegiatan-kegiatan kami selama bakti sosial, biasanya kami
buat di kegiatan anniversary atau hari ulang tahun kami Purified Auto Club, dan juga pada waktu kenanya bencana di Manado, kami tentunya anggota memberikan juga bantuan yang merupakan peduli kasih kami per anggota. Jadi tidak lupa juga tentunya saya juga sebagai anggota Polri tentunya menghimbau kepada juga teman-teman lewat media tentunya untuk selalu mengikuti kebijakan pemerintah, di mana kita harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selama masa pandemi COVID-19 ada sedikit kendala dari masalah kopdar. Untuk Purified Auto Club sudah tidak diadakan kopdar karena mengingat ada himbauan dari pemerintah tidak bisa kumpul-kumpul toh, apalagi dalam lebih dari 20 orang atau berapa. Tapi sih berjalannya waktu ada kelonggaran-kelonggaran sedikit mungkin dari pihak pemerintah, jadi ada sempat pertemuan tapi hanya untuk khusus pengurus. Dan kami tujuan untuk kopdar-kopdar kecil hanya untuk pengurus, biasanya hanya membicarakan soal depannya PF dalam masa pandemi. Misalkan yang terakhir sih masih sempat ada kegiatan walaupun pandemi, masih sempat baksos. Jadi dan saat pandemi berjalan ini mungkin sudah dialihkan juga ke chapter. Karena berhubung tidak bisa kopdar umum, jadi dikembalikan ke chapter. Jadi chapter hanya melakukan pertemuan hanya ya 3 atau 4 orang. Masa pandemi banyak pertanyaan dari para anggota atau teman-teman yang bertanya misalkan ya kapan kopdar, kapan ada acara-acara. Tapi karena dengan keterbatasan yang ada, mungkin kami memakai salah satu aplikasi yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya. Jadi ya mungkin lewat media itu ada komunikasi lah antara pengurus baik maupun anggota. Terus untuk yang para pengurus Korwil juga membantu dang untuk yang anggota-anggota ada di wilayahnya masing-masing dang. Oke, saran kami sebagai generasi milenial yang berkecimpung di bidang otomotif, jadi kami berharap agar pemerintah, lebih khususnya pemerintah daerah, menyediakan sarana atau media untuk menyalurkan minat dan bakat kami. Karena dalam pandemi saat ini kami sangat membutuhkan media untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan kami yang bersifat positif agar supaya di masa pandemi ini kita terus berekreasi, terus berinovasi bagi kami kaum milenial yang ada di Sulawesi Utara ini. Yang saya lihat banyak teman-teman pemuda-pemuda kaum milenial di Sulawesi Utara ini yang memiliki bakat, yang memiliki niat, yang memiliki hobi di bidang otomotif, agar supaya jika pemerintah daerah menyediakan sekaligus menjadi mediator dan motivator bagi kami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti balap liar ataupun seperti pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi untuk ke depan semoga otomotif di Sulawesi Utara bisa berkembang, bahkan bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Dan tak lupa juga saya sampaikan agar supaya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita dari pandemi saat ini. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang ingin join dengan kami, bisa silakan DM, bisa langsung juga WhatsApp di nomor saya, bisa juga di pengurus-pengurus lain. Untuk kopdar umum biasanya kami rolling, karena kami kan sebagai ada per chapter.
Terkadang di Manado, terkadang di Bitung, terkadang juga di sini di Tomohon atau Tondano. Dan saya juga admin berharap Purified Sulut bisa sampai keluar Sulut, bisa sampai ke Gorontalo mungkin, ke Makassar ya. Puji Tuhan, semoga Sulut semakin lebih besar sampai ke luar Sulawesi, sampai ke Pulau Jawa. Saya adalah salah satu anggota dari klub Purified Auto Club Sulut. Saya juga adalah salah satu owner mobil yang mengikuti kontes 2 tahun terakhir sebelum masa pandemi. Dan merupakan suatu kebanggaan bagi saya membawa nama baik, nama besar Purified Auto Club dalam auto kontes tersebut. Besar harapan saya semoga dalam masa memasuki new normal ini akan ada lagi kegiatan-kegiatan otomotif di Sulut yang bisa merekrut semua anggota atau kalangan otomotif di Sulut, sehingga otomotif di Sulut bisa berkembang, tidak juga untuk para kaum pria melainkan kaum wanita. Saya juga memotivasi kepada teman-teman perempuan khususnya yang hobi dalam dunia otomotif, semoga kita tidak malu menyalurkan hobi kita di dunia otomotif sehingga kita bisa mengikuti event-event yang akan datang. Semangat untuk para wanita yang hobi di dunia otomotif.